Untuk hari ini, sebelum kita memulai dengan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang begitu indah ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, urapi anak-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami membutuhkan pencurahan Roh Kudus untuk mengurapi anak-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan untuk mengajar dan mengoreksi dan juga memberikan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, Happy Father's Day buat semua bapak-bapak yang ada di baik ini. Dan saya nggak tahu ya kalau di global mungkin tidak Father's Day hari ini ya. Tapi kalau di Australia kita Father's Day ya. Oke. Hari ini khotbah saya beri judul Yesus tidak membedakan orang. Kekristenan itu berawal dari orang-orang Yahudi yang dulunya menganut Yudaisme, baik itu para rasul maupun para murid-murid Yesus dan juga orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu ya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai awal dari semuanya. Tetapi meskipun demikian, Tuhan Yesus sudah memerintahkan para murid untuk pergi memberitakan Injil kepada semua makhluk dan juga membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus turun atas mereka dan mereka akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yehuda, dan sampai ke Samaria. Tetapi kenyataannya bahwa para murid belum melakukan semuanya. Dan kebanyakan mereka masih memberitakan Injil kepada sesama orang Yahudi. Sampai kepada satu waktu di mana Tuhan Yesus memberikan visi kepada Petrus dan juga Kornelius yang ada di dalam Kisah Para Rasul dari 1 sampai 48. Memang panjang ya, tapi saya tidak akan baca semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar dari dua tokoh besar di dalam Alkitab. Yaitu yang pertama adalah Petrus dan yang kedua adalah Kornelius. Dan saya percaya kedua tokoh ini akan memberkati kita. Ya, mari kita lihat dulu kedua orang ini ya. Yang pertama saya akan melihat dari Petrus. Petrus ini Yahudi tulen. Dulunya seorang nelayan dan setelah itu menjadi murid Yesus, ikut bersama Yesus 3,5 tahun. Lalu setelah Yesus mati dan bangkit dan dia menjadi pemimpin para rasul gereja mula-mula di Yerusalem. Tetapi kontrasnya Kornelius adalah seorang Itali tulen. Dia bukan orang Yahudi. Dia kebangsaan Romawi. Dia adalah seorang perwira, kepala pasukan 100 prajurit. Kalau di Indonesia kayaknya kepala kompi ya, TNI begitu ya. Tapi ini adalah Romawi. Tetapi dia menyembah Allah orang Israel, yaitu Yahweh. Tetapi dia hidup bukan seperti orang Yahudi karena dia tidak disunat. Sehingga orang-orang Yahudi menganggap dia masih sebagai orang kafir atau najis. Kornelius adalah orang yang pertama menerima Tuhan Yesus setelah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang non-Yahudi setelah pemberitaan Petrus melalui double vision yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan Alkitab, memang bangsa Yahudi ini adalah bangsa pilihan Tuhan berdasarkan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Sehingga banyak orang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah golongan yang eksklusif. Sehingga mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak bersunat. Apalagi dengan Kornelius, orang Itali yang menjajah mereka pada saat itu. Sedangkan dengan orang Samaria saja mereka nggak mau bergaul. Karena mereka menganggap orang Samaria ini bukan Yahudi tulen lagi. Saudara tahu ya, mungkin ada yang nggak tahu bahwa dulu waktu saat itu terpecah antara kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan itu terpecah.
Jadi Israel Utara itu, mereka itu ada 10 suku yang ke atas yang dipimpin oleh Rehabiam. Ya. Lalu yang 2 suku itulah yang dianggap yang masih menyembah Tuhan dan tetap masih di Yerusalem sebagai tempat penyembahan. Tetapi yang Israel Utara sudah menganggap bukan di Yerusalem tetapi di Gunung Gerizim. Ya, itulah yang membuat, dan juga setelah itu terjadi Raja Asyur mengangkat orang-orang, diangkut orang-orang dari Israel Utara ini dipindahkan, dipindahkan sehingga dia memasukkan orang dari Babel, dia masukkan ke Israel Utara sehingga mereka bercampur. Maka dari itulah orang Yahudi tidak juga mau bergaul dengan orang Samaria. Nah, itu latar belakangnya. Mari kita lihat Kornelius ya. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul dari 1 ayat sampai ke 8. Di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnyalah 2 hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dan dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah itu ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kita berhenti dulu di situ ya. Jadi Kornelius ini adalah seorang Italia yang seharusnya itu percaya kepada politeisme. Dewa-dewa, banyak dewa. Tetapi dia memilih untuk percaya kepada Allahnya orang Israel. Waktu itu dia bertugas di Kaisarea, yaitu di provinsi yang di bawah kekuasaan Romawi, ya. Dan dia sungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Tuhan. Sebagai bukti ya, kita lihat di ayat 2 dikatakan ia saleh. Saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan begini. Saleh adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Dan yang kedua adalah saleh adalah suci dan juga orang yang beriman. Rupanya Kornelius ini Alkitab mencatat dia adalah orang yang saleh, saudara. Dan juga dia selalu berdoa kepada Tuhan ya. Senantiasa berdoa kepada Allah. Orang Yahudi biasanya berdoa 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Antara jam 9, jam 12, dan jam 3 siang. Nah, seperti yang dilakukan oleh Daniel ya. Kita lihat di Daniel 6 ayat 11b. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Nah, inilah yang juga dilakukan oleh Kornelius. Dia ngikut ya, dia punya waktu-waktu untuk berdoa. Pada saat dia mendapatkan penglihatan, yaitu di ayat ketiga, kira-kira jam 3 petang, tampaklah kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Pada saat itu Tuhan mengingat Kornelius. Meskipun Kornelius belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika itulah Tuhan mengutus dia, maksudnya tuh memerintahkan dia untuk menjemput Petrus untuk memberitahukan siapa itu Yesus.
sehingga dia baru bisa menerima keselamatan yang sesungguhnya dari Yesus Kristus. Di ayat kedua juga dikatakan bahwa Cornelius berhasil, ya. Dikatakan dia seisi rumahnya takut akan Allah. Dia berhasil membimbing istri dan anak-anaknya, bahkan hamba-hambanya untuk takut akan Tuhan. Bahkan ia berhasil menjadi role model untuk bawahannya. Itu terbukti dengan ada prajurit. Di ayat 7 dikatakan dia dipanggil, setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya lah 2 orang hambanya beserta prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Jadi Cornelius ini kalau menurut saya luar biasa dia. Hebat orangnya. Dia bisa memimpin keluarganya, seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dan juga ada bawahannya yang mengikuti dia. Pasti dia bisa memberikan role model, contoh yang baik. Meskipun dia sebagai pemimpin, dia tidak main bentak-bentak, saya percaya ya. Dia juga memberikan sedekah kepada orang-orang Yahudi. Dan juga di samping itu, Lukas juga mencatat di Lukas 7 ayat 1 sampai 10, kita nggak perlu baca ya, ini panjang, tapi saya akan ringkaskan, yaitu kejadiannya pada saat Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Memang di Alkitab tidak dicatatkan nama perwira itu siapa, tetapi dari ayat-ayat yang kita baca dapat disimpulkan itu adalah Cornelius. Jadi dikatakan begini, dia itu mendengar bahwa Yesus, ya, dan dia meminta para tua-tua Yahudi untuk supaya Yesus datang ke rumahnya. Kok bisa ya minta kepada tua-tua? Karena Cornelius menyumbang untuk pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Makanya orang-orang tua-tua Israel waktu saat menyampaikan kepada Yesus, dia ini patut engkau tolong karena dia sering menyumbang, gitu. Nah, itulah dari situ kita lihat sampai akhirnya pada saat Yesus mau datang ke rumahnya, dia mengutus sahabatnya lagi mengatakan, saya tidak layak menerima Tuhan untuk masuk ke rumah saya. Dan saya juga menganggap tidak layak untuk datang kepada Yesus. Karena dia sadar dia itu orang Itali, dia bukan orang Yahudi. Nah, dia tahu betul bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang di luar non-Yahudi. Tetapi alhasil, karena dia punya iman yang begitu kuat, sehingga dia mengatakan begini kepada Tuhan Yesus, kepada sahabatnya ini, tidak perlu datang ke rumah saya, berkata sajalah maka hambaku akan sembuh. Luar biasa saudara. Karena Cornelius di militer, kalau militer saudara tahu tak ya, siap pak, terima perintah, apa yang dia katakan harus dilakukan. Cornelius mengerti hal itu, makanya dia bilang, saya ini juga perwira. Di bawah saya aja prajurit. Kalau saya suruh pergi, dia pergi. Kalau disuruh datang, dia datang. Begitu juga dengan saya. Jadi Cornelius tahu benar bahwa Yesus mempunyai otoritas sebagai Tuhan. Hanya berkata saja, maka hambamu akan sembuh. Luar biasa saudara ya. Ini iman yang harus dicontoh. Sehingga alhasil Cornelius dipuji. Sampai Tuhan Yesus mengatakannya di ayat 9. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Wow. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus ini sudah meruntuhkan paradigma orang-orang Yahudi yang tidak bergaul dengan orang kafir, dengan menyetujui bahwa dia akan datang ke tempat Cornelius pertama kali ya. Dan juga Tuhan Yesus juga pernah bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang katanya tidak bergaul kepada orang Samaria. Yesus bercakap-cakap di sana. Dan juga Yesus pernah memberikan perumpamaan pada saat orang yang dirampok dari Yerusalem ke Yeriko. Yang menolong siapa? Orang Samaria.
Tetapi murid-murid belum menyadarinya sepenuhnya. Dan apalagi bisa kita pelajari dari Cornelius? Cornelius juga taat kepada perintah malaikat. Setelah penglihatan itu, dia langsung memerintahkan, tidak mikir-mikir dulu, tidak berargumen-argumen dulu, langsung dia perintahkan untuk menjemput Petrus yang ada di Yope. Cornelius sungguh mempraktekkan hidup takut akan Allah di tengah-tengah lingkungan kerja komunitas orang Yahudi, sehingga prajuritnya juga bersaksi tentang kesalehan Cornelius saat dia bertemu dengan Petrus. Sungguh indah saudara ya, kalau ada orang di belakang atau di teman kita menceritakan tentang, wow, kamu tahu, kenal si Agur Saharja itu luar biasa loh, jami, dahsyat, saleh. Kita kalau dengarnya senang gak saudara? Bukan sebaliknya, dengar, kamu tahu Stephen itu, waduh, kerja melulu, cari duit terus. Waduh, kita dengarnya juga, aduh. Jadi Cornelius ini sungguh mantap ya. Makanya kita belajar hari ini bagaimana Cornelius ini memberikan banyak pelajaran buat kita. Ya, di samping itu juga dia juga suka bersaksi kepada sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya. Terbukti di saat waktu dia menunggu Petrus untuk datang, dia kumpulin tuh semua. Hayo semua datang. Datang semuanya. Datang kumpul di rumahnya untuk bersama-sama. Jadi poin-poin apa saja yang kita bisa pelajari dari pertemuan penglihatan yang terjadi antara Petrus dengan Cornelius yang disebut double vision ini? Yang pertama ya, kita bisa belajar bahwa Cornelius sungguh-sungguh beribadah mencari Allah Israel dengan takut, dengan terbukti dengan dia itu selalu senantiasa berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ada waktu-waktu berdoa? Berapa lama kita berdoa? Berapa kali kita berdoa satu hari? Adakah kita benar-benar saat teduh? Atau cukup hanya saat teduh doang? Kita yang jawab ya. Mari kita contoh Cornelius ya. Dan apakah kita rindu bersekutu dengan Tuhan seperti pada saat kita rindu? Siapa yang di sini yang dulunya pacaran, boleh dong angkat tangan sebelum married ya. Kalau yang dijodohkan ya mungkin lain ya. Yang pacaran boleh angkat tangan? Ya, oh ya. Kayak gitu loh saudara. Habis pulang aja rindu langsung loh. Enggak? Waduh. Mei? Enggak rindu dia, Mei. Saya rindu loh. Bener ya. Begitulah Tuhan mau kita itu rindu dekat kepadanya, selalu mau mendekat kepadanya. Atau cinta kita udah luntur karena dimakan waktu. Atau ada yang bilang, tadi Markus bilang enggak. Atau sudah bosen, terlalu lama, atau bagaimana? Saya harap kita tidak bosan ketemu Tuhan setiap hari ya. Bersekutu dengannya. Saya percaya di saat kita bersekutu dengan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan buat kita. Yang kedua, Cornelius juga memberikan sedekah kepada umat Yahudi. Mempraktekkan kasih yang sesungguhnya. Jadi bukan sekedar teori doang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ada melakukan sesuatu, memberikan sedekah? Sedekah yang mungkin jangan selalu diaplikasikan dengan uang ya saudara. Saudara bisa memberikan waktu. Saudara bisa memberikan nasihat. Saudara bisa mengcomfort seseorang dikala orang itu putus asa. Saudara tahu ketika orang depres, saudara datang, saudara hanya menepuk punggung-punggungnya ini ya. Itu sangat berarti saudara. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Bersimpati kepada mereka, hanya menepuk di punggungnya, you'll be alright. Itu sudah sesuatu yang benar di mata Tuhan. Bukan hanya
everything talking about money. No. Tidak semuanya harus diukur dengan uang, saudara. Di saat orang mengalami sesuatu, ajak, boleh, can I pray for you? That's something. Tapi kalau saudara bisa memberikan uang, kenapa tidak? Ada orang yang bisa dibantu, atau ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan di penginjilan di mana-mana, kita bisa memberikan uang. Mungkin kita nggak bisa pergi, tapi uang kita bisa pergi sampai ke sana. Uang misi atau Voice of Martyr Australia, yang maksud saya organisasi-organisasi yang sungguh-sungguh untuk kepada penjangkauan jiwa-jiwa. Tapi hati-hati saudara ya, ada juga organisasi-organisasi yang bersifat ini ya, maaf saya mengatakan, mungkin ada yang untuk kepentingan sendiri juga ya, jadi harus selektif. Nah, begitu. Yang ketiga, Cornelius sebagai kepala keluarga berhasil memimpin keluarganya untuk takut akan Tuhan dan juga dengan hamba-hambanya. Dia menjadi role model buat prajurit jadi pimpinnya. Kehidupannya dapat dilihat dengan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dengan kita? Lebih-lebih ya, bapak-bapak hari ini yang Father's Day, apakah bapak-bapak kita sudah berhasil memimpin istri dan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan? Itu penting saudara. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai imam, sebagai kepala keluarga yang Tuhan tunjuk untuk kita lakukan. Tuhan memberikan anak kepada kita, dan Tuhan juga akan meminta pertanggungjawaban kita. Bagaimana kita telah memimpin mereka untuk takut akan Tuhan. Mungkin ada yang di keluarga yang masih pasangannya belum percaya. Bisakah kita menjadi role model untuk pasangan kita, sehingga suami atau istri atau lingkungan di sekitar kita itu bisa melihat daripada Yesus yang hidup di dalam diri kita, memberikan dampak bagi mereka. Kita banyak melihat kadang-kadang gini, gereja-gereja ya di Eropa ataupun di Australia, negara-negara bule, kadang kok yang isinya cuman tua-tua. Kadang juga udah dijual, dijadikan yang lain. Saudara tahu kenapa begini? Saya akan memberikan satu kesaksian. Waktu itu saya kan ada ini ya, mengemploy satu orang, dia orang Aussie. Dia ikut saya bersaksi dengan dia, saya banyak cerita tentang Tuhan, saya bilang begini, dia sampai oh ya gitu. Kamu gimana? Saya bilang, how about your dad? How about yourself? No, I don't believe anything. Saya bilang begitu. How about your dad? My dad also not believe anything. Berarti dia sudah keturunan kesekian yang sudah tidak mengenal Tuhan. Sudah. Jadi berarti dari bapaknya, mungkin dari engkongnya masih. Tapi sampai ke bapaknya putus. Tidak ada lagi cerita tentang gereja, tidak ada lagi cerita tentang Tuhan. Jadi janganlah kabar tentang Tuhan ini putus di tangan kita. Maksud saya ya, kita tidak meneruskan kepada anak-anak dan cucu kita. Makanya banyak orang-orang di sini pada ateis. Contohnya Ken, teman-temannya ateis. Saya tanya sama Ken, pernah gak ngomong sama teman-teman, ngomong tentang Tuhan? Dikala ngomong tentang Tuhan, dia bilang, don't talk about it, I don't believe that. Mereka bilang apa? That is only kayak dongeng. Jadi Alkitab itu bilang dongeng. Dan dia menganggap orang percaya itu adalah bodoh. Padahal yang bodoh siapa? Mereka yang bodoh. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka bodoh dan menunjuk kepada kebinasaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita jaga anak-anak kita. Kita punya tanggung jawab mendelegasikan,
membawa mereka untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, secara pribadi. Lebih-lebih yang lahir di keluarga Kristen, ya. Harus mereka punya encounter, personal encounter, mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang paling penting. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, jangan putus di tangan kamu ya. Maksudnya dikala mereka married dan mereka punya anak dan habis itu gone, finish. Oh no, papa sedih. Papa mau melihat anak cucu sampai ke bawah keturunan keempat semuanya takut dan cinta Tuhan. Ya, kita semuanya, hayo, mari, jangan putus di tangan kita, jangan berhenti-henti kita. Memang kadang-kala saya sering terasa sangat cerewet ya. Setiap saya ngantar Ken ke sekolah, saya selalu firman Tuhan saya masukin. Saya selalu mengajarkan sesuatu, fondasi yang kuat, agar dia tidak terlena dan ikut di dalam situasi di sekolah yang pada ateis, saudara. Bahkan dia harus menjadi garam kepada mereka. Yang keempat, Cornelius mempunyai iman yang kuat, percaya kepada otoritas Tuhan Yesus. Dia hanya mengatakan, berkata sajalah, maka hambaku akan sembuh. Bagaimana dengan kita, iman-iman kita? Mari kita tiru Cornelius. Kita tiru Cornelius. Kita bisa mempraktekkan iman itu harus di-exercise, saudara. Tidak bisa iman itu diterima doang, nggak bisa. Harus di-exercise. Maksud saya exercise itu begini. Latihlah hidupmu setiap hari meskipun dalam hal-hal yang kecil. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Dia sanggup, terlalu sanggup. Tapi caranya berbeda-beda, saudara. Contoh, di saat saudara holiday, saudara bisa berdoa dan saudara bisa percaya. Meskipun dalam perjalanan hujan, tapi saudara harus percaya dikala saudara sampai di tempat itu, hujannya berhenti. Kita sering mengalaminya, saudara. Harus di-exercise. Yang kelima, Cornelius juga taat kepada penglihatan, di mana dia langsung menjalankan tanpa arguing. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah di saat kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan ini? Tunggu dulu, masih ada yang harus diselesaikan. Saya mau memberikan satu kesaksian ya. Waktu itu ini memang kesaksian ini sudah lama. Waktu saya belum punya Joshua dan Ken. Waktu itu kita ikut marriage counseling dengan Om Agus, Mei dan Markus waktu itu. Kita pada waktu itu, bayangkan aja saudara ya, 22 atau 23 tahun yang lalu. Sorry ya, masih muda-muda. Sekarang juga masih muda sebenarnya ya. But 22 or 23 years ago gitu. Jadi, dikala kita habis counseling, kita doa, tiba-tiba Juliana diberikan penglihatan oleh Tuhan. Dia melihat ada 2 mobil yang tabrakan. Sehingga waktu itu dia langsung berinisiatif, langsung berdoa. Tuhan, lindungi mobil ini, jangan sampai tabrakan. Dan kalau ada pun, Tuhan hindari. Saudara tahu, sebenarnya visi itu untuk siapa? Untuk kita berdua, saudara. Habis pulang dari tempat Om Agus, kita jalan di Burwood Road, ada satu mobil, saya kira dia pasti minum, saudara. Dia ngambil jalan begini masuk ke tempat saya gitu loh. Dari berapa? Jadi kalau saya nggak ngelak itu kambing sama kambing, apa istilahnya? Adu kepala. Ini, bong. Wah, saya bilang, praise the Lord, Tuhan Yesus melindungi kita. Itu penglihatan yang diberikan kepada Juliana. Dan saya juga pernah sekali melihatkan penglihatan. Di saat saya sama Juliana juga belum punya anak juga. Waktu mobil saya rolling di salju, saya melihat tangan Tuhan yang begitu besar yang membawa mobil saya kembali ke posisi semula. Kalau
tidak ada pertolongan Tuhan saat itu, mungkin tidak ada Steven, tidak ada Juliana, tidak ada Joshua, dan juga tidak ada Ken di tempat ini hari ini. Makanya saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan ya. Yang terakhir kita bisa belajar, Cornelius juga bersaksi kepada sanak saudaranya dan juga teman-temannya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bersaksi? Sudahkah kita memberikan penginjilan untuk saudara-saudara kita di tempat kerja kita, teman-teman kita? Cerita aja gak apa-apa. Memang saya tahu kadang ada rasa, aduh kalau dia marah gimana ya. Halo, nah kalau habis ini dia gak mau lagi berteman sama saya ya. Don't worry, just do it. Ya, kalau Roh Kudus memimpin kita, maju. Karena itu bukan kuat gagah kita. Ya. Mari kita contoh dan kita praktekkan kehidupan saleh Cornelius di dalam hidup kita sehari-hari. Mau saudara? Setelah itu, Tuhan Yesus ini sungguh luar biasa. Karena kesalehan itu tidak bisa membawa kita ke sorga. Kita butuh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan mengutus malaikat untuk mempertemukan, menjemput Petrus untuk mengenalkan siapa Yesus dan membuat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan begini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Itu membuktikan bahwa kesalehan tidak bisa membawa kita menuju sorga. Kesalahan kita itu dikatakan sebagai kain kotor. Dalam bahasa Inggrisnya saudara, di King James Version dikatakan filthy rag. Itu bukan sekedar kain lap ya saudara. Maha mengatakannya dengan tidak menyinggung para kaum wanita ya. Filthy rag ini adalah pembalut wanita yang sudah dipakai. Bukan yang sebelum dipakai ya, yang sudah dipakai. Kesalehan kita seperti itu saudara. Di mata Tuhan kalau kita tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Yesus berkata di Yohanes 14 ayat mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ilustrasi saudara, bagaimana kita bisa masuk ke istana ya? Bagaimana kita bisa masuk ke istana kalau kita tidak kenal dengan rajanya dan kita tidak mengakui bahwa itu adalah raja yang pemilik istana itu. Kecuali kita diundang, kalau nggak diundang nggak bakal bisa masuk. Begitulah kita dengan Tuhan. Sebaik apapun kita di mana Tuhan, kita itu seperti kain kotor. Makanya kita membutuhkan Tuhan. Karena dosa tidak bisa dihapus dengan kebaikan. Tidak bisa. Karena dosa upahnya maut, mati. Makanya Yesus harus datang dan mati buat kita, buat saudara dan buat saya. Mari, banyak mungkin teman-teman kita ya, dulu juga saudara saya bilang gini, pokoknya saya nggak bunuh orang, pokoknya saya nggak jahatin orang. Dan setelah itu, apakah masuk surga? Tidak saudara. Jangankan begitu, berbuat saleh saja, tidak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus bahwa keselamatan bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk segala bangsa. Makanya Tuhan Yesus mempertemukan, memberikan penglihatan juga kepada Petrus untuk datang kepada Cornelius, memberitakan tentang Yesus. Ada pertanyaannya sebenarnya ya, kenapa kok Tuhan Yesus tidak memilih Filipus yang saat itu sudah berada di Kaisarea memberitakan Injil.
Tetapi Yesus memilih Petrus untuk melakukan penginjilan kepada Cornelius. Tahukah saudara bahwa Petrus adalah pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem yang membawahi para rasul-rasul yang lain. Suara Petrus kita tahu ya, outspoken ya. Sedangkan Filipus adalah diaken, tergolong kepada 7 orang yang dipilih pada saat itu untuk membantu orang-orang miskin. Jadi Tuhan Yesus mempunyai agenda tersendiri untuk Petrus, untuk mengubah cara pandang, untuk mengubah cara pikirnya, bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Kita juga tahu bahwa Yesus mendirikan gerejanya di atas Peter atau Petrus, yang kita baca di Matius ayat 16, ayat 18 dikatakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus langsung berurusan dengan Petrus yang sebagai pemimpinnya. Karena kita tahu ya, kalau melakukan suatu kayak ada perang, kalau pemimpinnya sudah jatuh atau sudah ditangkap, bawahannya pasti akan gampang diatasi. Begitulah Tuhan Yesus. Petrus ditangkap dan untuk merubah ini, sehingga dia bisa menjadi saksi juga untuk para rasul yang lain. Ini terbukti ya di Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18, itu juga panjang, nanti saudara baca di rumah. Dia di mana Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius. Bayangkan saudara, kalau Filipus yang disuruh itu, mungkin Filipus nggak dilihat orang karena dia diaken. Pengaruhnya tidak sebesar Petrus, tapi karena ini adalah pemimpin yang mengalami sendiri, dia bisa untuk meyakinkan para rasul-rasul yang lain bahwa memang keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua orang. Waduh, saya running late ini waktunya. Saya teruskan dengan ayat 9 ya, yaitu tentang penglihatan Petrus. Mungkin saya ringkas ya, kalau enggak saya enggak akan keburu waktu. Dari ayat 9 sampai ke ayat 20, di mana Tuhan Yesus memberikan penglihatan kepada Petrus bahwa apa yang dikatakan Tuhan halal tidak boleh diharamkan. Jadi Tuhan Yesus memperlihatkan kepadanya ada binatang-binatang saat dia berdoa, bahwa dia disuruh sembelih dan disuruh makan, tetapi Petrus mengatakan, tidak Tuhan, aku tidak pernah makan barang-barang yang haram. Tetapi kejadian itu sampai 3 kali, sehingga Tuhan mengatakan bahwa apa yang saudara, apa yang Tuhan bilang halal tidak boleh kamu haramkan. Sehingga melalui penglihatan itu, bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada Petrus bahwa semua yang Tuhan katakan halal tidak boleh diharamkan oleh manusia. Karena Tuhan Yesus itu melebihi hukum Taurat, seperti yang pernah Tuhan Yesus katakan bahwa Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Setelah kejadian itu, bahwa Petrus menyadarinya bahwa semuanya itu adalah karya Roh Kudus yang memimpin dia untuk merubah cara pandang bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Maka dari itu di ayat
34 setelah Petrus menyadarinya, dia mengatakan begini, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, dan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari penglihatan Petrus ini, dan juga apa yang bisa kita pelajari dari pelayanan Petrus kepada Kornelius ini? Tuhan bisa memakai setiap orang berbeda-beda untuk tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka dari itu saudara, ketika kita ditugaskan sesuatu yang kita anggap tidak besar, janganlah kita berkecil hati. Dan ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kita yang besar, janganlah kita menjadi sombong dan angkuh. Ya. Karena setiap pelayanan di mata Tuhan itu sama, saudara. Tapi kadang orang selalu menganggapnya berbeda. Dia mengatakan, "Oh, saya kan cuman aser. Oh, saya kan cuman masak di belakang." Nah, yang afdol tuh yang tegak di depan, yang nyanyi, yang khotbah, yang gini-gini. No, saudara. Bagi Tuhan, ingat saudara, dikala pemilihan Daud, Tuhan Samuel berpikir kokohnya yang besar, tinggi besar, itu yang diurapi menjadi. Tuhan bilang apa? Jangan melihat perawakannya. Tuhan melihat hati. Jadi setiap pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan untuk Tuhan dengan sepenuh hati, karena kita cinta Tuhan, itu upahnya sama di mata Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi kalau ada yang berkecil hati ya, wah saya mah gak terkenal. Saudara mau terkenal dengan orang atau dengan Tuhan? Yang kita layani siapa? Tuhan atau manusia? Kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Meskipun manusia melihatnya seperti itu. Kita bisa belajar dari Petrus. Petrus taat kepada pimpinan Roh Kudus, ya, yang menuntun dia untuk ke rumah Kornelius, tidak mengeraskan hati lagi. Yang tadinya sampai mengatakan bahwa tak pernah makan begini dan juga tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang tidak bersunat, tetapi dia mau merubahnya. Ya. Yang kedua, Petrus tidak gila hormat. Saat dia masuk ke rumah Kornelius, Kornelius menyembahnya, saudara. Dia bilang, jangan menyembah saya, ini manusia saja. Bagaimana dengan kita? Hati-hati ya. Kita jangan sampai menjadi sombong. Kita jangan sampai karena kaya, karena pinter, ya, menganggap orang tidak selevel. Karena saya lebih kaya loh, kamu gak selevel dengan saya. Saya lebih tinggi, saya lebih pinter. Saya pintar nyanyi, saya begini, saya begitu. Hati-hati saudara. Saya pernah dengar ada pelayan, kalau tidak jadi koordinator musik, saya gak mau melayani. Wow. Kenapa? Karena saya pintar nyanyi. Loh, melayani siapa? Melayani Tuhan, melayani manusia. Kita melayani Tuhan. Sama di mata Tuhan semuanya. Ya. Jangan gila hormat. Saudara, biarlah datang penghormatan dari Tuhan. Kan Tuhan, firman Tuhan mengatakan, rendahkanlah dirimu sehingga engkau akan ditinggikan tepat pada waktunya. Nggak perlu tinggi-tinggikan diri sendiri. Saya ini hebat loh. Oh, saya ini terkenal loh. Nggak perlu saudara. Rendahkanlah dirimu. Tuhan akan angkat tepat pada waktunya. Buat apa kita tinggikan lalu direndahkan? Lebih baik kita merendahkan diri dan Tuhan yang tinggikan.
Yang terakhir, Petrus mau berubah dari paradigma yang lama kepada paradigma yang baru. Sehingga dia mengatakan Allah tidak membedakan orang, suku bangsa maupun bahasa, dan juga termasuk agama. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja kita di sini? Apakah kita masih pilih-pilih? Oh ini kaya nih, oh yang ini bokeh ini, oh nggak bisa. Oh ini suku ini boleh lah, ini layak ini, kalau ini enggak. Apakah begitu? Jangan ya. Kita di Australia ini ada multiculture. Kalau nggak salah hampir seluruh dunia, seluruh bangsa ada di Australia kalau nggak salah. Ya, waktu kita di pasar ngomongnya, aduh ini dari mana kita nggak tahu ya. Segala bangsa. Ya, bagaimana dengan kita juga secara pribadi? Apakah kita masih milih-milih teman? Oh kalau yang ini nih boleh nih berteman. Oh kalau yang ini enggak. Oh ini enggak layak nih. Saudara, kita lahir di mana? Bangsa apa? Nggak bisa milih, saudara. Emang saudara bisa milih? Oh saya mau lahir di ini bangsa apa? Romawi. Oh saya mau Chinese doang. Nggak bisa, saudara. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih. Semuanya kita harus bergaul. Semuanya kita bersatu. Kita di dalam tubuh Kristus. Dari apapun sukunya, dari apapun derajat sosialnya, kekayaannya, apapun pekerjaannya, jangan menjadi masalah. Ada yang sampai bilang, nggak level nih ya, loh. Nih nggak level nih, kakinya mengangkat gini, tangannya begini, nggak level nih ya, waduh. Sombong amat, ya. Siapakah kita ini sehingga kita sampai begitunya? Ya, jangan saudara. Mari kita contoh Petrus ya, dia tidak gila hormat dan juga dia mau berubah tentang bahwa bukan orang Yahudi saja, bangsa-bangsa lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Begitulah hendaknya kita melihat bangsa-bangsa lain yang membutuhkan Tuhan ya. Dan yang terakhir, Petrus juga menerima tugas penginjilan untuk bersaksi kemana-mana. Ini lagi ya yang kita harus contoh. Sudahkah kita menginjili? Sudahkah kita bersaksi? Kepada siapakah kita sudah bersaksi? Ya, mungkin kita akan bentuk cell group. Mungkin kita ikut dalam persukuan doa. Mari kita undang. Kita belajar dari dua tokoh besar ini ya, Cornelius dan juga Petrus, yang Tuhan pakai untuk mengajari kita bagaimana bahwa Tuhan itu tidak membedakan orang. Ya, dan setiap bangsa manapun yang takut akan Dia, yang sungguh-sungguh mencari Dia, pasti Tuhan akan temukan. Ya, Tuhan bersedia ditemukan dan Tuhan banyak cara untuk menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Ya, yang kedua, kita contoh dari seluruh yang sudah dipelajari tadi. Mari kita contoh Cornelius ya, begitu saleh, begitu. Kalau saya kasih jempolnya 2 ya, hebat ya. Kita mau meniru dia. Itu saja.